Menarik apa enggak tergantung gimana prospek pertumbuhan di sini. Jadi biasanya mereka masuk ke sini bukan hanya yield aja, tapi juga mencari stabilitas. Walaupun yieldnya misalnya selisihnya lebih dikit dibanding di luar, tapi kalau betul-betul stabil dan ada potensi penguatan nilai tukar, kalau ekonominya bagus kan, ekonomi bagus, orang masuk ke sini, nilai tukarnya akan membaik. Jadi ketika kita ciptakan prospek ekonomi yang bagus, asing akan cenderung masuk ke sini. Walau yield dalam rupiah term, dalam nominal term angkanya itu turun dibanding sebelumnya, tapi ada potensial gain yang lain dari tadi harga obligasinya sendiri meningkat ditambah apresiasi nilai tukar. Itu amat menarik. Jadi kalau stabil aja mereka suka, apalagi kalau ada ekspektasi rupiah menguat. Jadi Anda nggak usah takut. Selama kita bisa menciptakan prospek pertumbuhan ekonomi yang bagus, mereka akan masuk ke sini. Pak, defisit kan naik ya Pak yang 2026. Itu memang kenapa ya Pak alasannya? Karena belanja lebih tinggi. Tapi begini, itu kan ada aspirasi masyarakat. Yang Anda lihat kan daerah-daerah terpaksa menaikkan pajak, PBB dan lain-lain yang amat tinggi sekali sehingga menimbulkan instability. Jadi dalam hal itu kita setuju untuk mengurangi keresahan masyarakat dengan memberi tambahan ke daerah supaya daerah punya cukup uang untuk membangun dan menjalankan programnya, sehingga tadi kerentanan tadi bisa diredam sedikit. Jadi kita nggak ada gunanya menghemat uang kalau keributan di mana-mana dan kita nggak bisa ngebangun. Ini sepertinya rugi, tapi sedikit nanti untungnya banyak ketika ekonominya stabil. Saya bukan orang baik, saya orang pelit. Ketika saya kasih uang, saya orang baik, bukan saya orang pelit. Jadi kalau saya ngeluarin uang, saya pengen return yang besar. Jadi pasti ada alasan yang kuat kenapa saya keluarin itu, supaya nggak ada keributan di masyarakat, daerah bisa membangun, dan pembangunan saya bisa bagus, yang lain-lain di tempat lain, dan pajak saya lebih tinggi kan. Itu investasi saya kira-kira. Nanti penambahannya dari tambahan utang atau seperti apa Pak? Hah? Kan bisa macam-macam. Bisa nerbitan surat utang, bisa juga menggunakan SAL. Jadi nggak ada masalah tentang pembiayaan. Apalagi kalau saya bilang tadi, mereka atau semua tahu bahwa prospek ekonomi kita bagus. Mereka akan berebut belanja, beli surat utang pemerintah Indonesia. Jadi Anda nggak usah takut. Anda mau beli juga? Pak, soal subsidi tadi Pak, Bapak kan pas masuk tadi nyebut mau mengurangi subsidi dengan cari power plant yang lebih murah. Ini maksudnya subsidi listrik ya Pak? Waktu di Hambalang kemarin ada diskusi tentang program pengurangan subsidi listrik utamanya. Dengan waktu itu sih dibicarakan tentang penggunaan PLTS Surya ya. Tapi kita lihat masih agak sedikit terlalu tinggi harganya. Nanti sedang dicarikan teknologi yang baru maupun effort supaya harga produksinya itu mendekati harga yang murah sekarang, atau subsidi mengecil atau betul-betul hilang gara-gara itu. Jadi sedang dicari teknologi PLTS yang bagus, dan nggak tetap kemungkinan juga memakai sumber-sumber energi baru terbarukan yang lebih murah dibanding yang ada sekarang. Jadi sedang dicari yang ada di tangan PLTS Surya, tapi masih dihitung peningkatan efisiensinya. Berarti bisa dipastikan subsidi berkurang nanti, tapi listrik di masyarakat tetap nggak naik juga? Tujuannya kan itu. Kalau ya subsidi berkurang bukan dinaikin harganya, dicari sumber penghasil listrik yang cost-nya murah. Jadi bukan lo pasti mancing ya, Anda mau mancing tuh pemerintah naikin harga. Nggak begitu, ini namanya usaha. Lu jahil amat. Ini buat teman jahil nih. Dari mana? Gimana? Saya bukan yang ngitung, jadi nanti Kementerian SDM yang ngitung. Tapi kalau saya nanti kalau disuruh, pasti kan pertama ada pembiayaan sedikit kan. Awalnya pasti ada investasi. Kita akan hitung itu. Kalau investasi besar tapi betul-betul menghasilkan, nanti begitu jadi listrik yang lebih murah yang bisa mengurangi subsidi dalam beberapa puluh tahun ke depan, itu saya nggak akan ragu untuk membiayainya. Belum, kalau pengurangan subsidinya ya maunya yang subsidi itu hilang semua. Tapi kan nggak segampang itu.
sedang dikembangkan dan kayaknya dikembangkan teknologinya, dicari supaya lebih murah lagi. Saya sudah lihat presentasinya, sudah ada calon desain PLTS yang cukup baik, yang termasuk pembuatan baterai di sini dan pembuatan solar panel di sini sendiri. Yang saya lihat sih cukup menjanjikan, tapi saya melihat sih hitungannya belum terlalu mantap, belum selesai lah, masih harus dikerjakan lagi. Tapi itu pasti kelihatannya ke depan akan bisa dicapai. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.